Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pendengar, beliau ini adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 8493 259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935, serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i dan regulasi. Begitu ya Ustadz ya. Dan seperti apa bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah kita semua pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Ibu Lisma dan para kru RRI serta para pendengar dimanapun berada, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga disampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 10 September 2025 mengangkat tema tentang ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i dan regulasi. Kita harus pahami kaitannya dengan hukum, terutama masalah waris.
Bukan berarti syar'i atau regulasi, bukan. Tapi syar'i dan regulasi karena seimbang. Dan semuanya adalah selaras. Kalau syar'i langsung konteksnya adalah Al-Quran, hadis sebagai primbon utamanya. Regulasinya itu adalah hukum negara. Yang hukum negara ini mengadopsi dari Al-Quran gitu loh. Gitu. Maka ketika kita membagi harta waris harus sesuai dengan Al-Quran utama. Dan juga harus sesuai dengan regulasi gitu loh. Jangan sesuai dengan adat kebiasaan. Ini yang jadi problem dalam masyarakat. Maka oleh karena itu, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini mencoba mengilustrasikan seperti apa dan bagaimana pembagian secara syar'i dan regulasi ini. Kita ambil contoh seandainya suami istri menikah sudah 12 tahun, kemudian menikah tersebut dikaruniai anak. Satu anaknya perempuan. Namun dalam perjalanan pernikahan itu cerai hidup antara suami istri dan punya anak tersebut. Taruhlah namanya, suaminya namanya Ahmad, kemudian istrinya namanya Zubaidah, sumpama ini ilustrasi. Setelah cerai, kemudian Ahmad nikah lagi. Ulangi, ketika menikah itu harta gonogini sudah selesai semua, sudah dibagikan, nggak ada masalah. Tapi punya anak satu perempuan. Cerai, kemudian Pak Ahmad berikutnya menikah lagi dengan Ibu Siti Maimunah. Nah, pernikahan dengan Ibu Siti Maimunah sudah lama, kurang lebih 13 tahun, karena menikah tahun 2011. Itulah. Ini ilustrasi ini sudah kenyataan di masyarakat karena 3 hari yang lalu ada yang bertanya. Tapi karena belum meninggal, kemudian ngomong nanya ke saya seperti apa. Oke, karena ini ilustrasi saja ya, gitu loh. Oke, ini nyata ini. Nah, menikah 13 tahun tidak dikaruniai anak. Dalam pernikahan ini beli rumah, kemudian beli sebidang tanah darat. Rumahnya dibeli setelah menikah. Artinya 5 tahun setelah menikah itu punya rumah, namun atas namanya istri. Kemudian berikutnya tahun ke-9-nya beli tanah darat seluas 300 meter. Jadi ada 2, ada rumah atas nama istri dan ada tanah darat seluas 300 meter atas nama suami di sertifikatnya itu. Maka kalau berdasarkan pembelian itu setelah menikah, saya sampaikan kepada ahli warisnya itu adalah harta bersama. Tidak memandang atas nama siapa atau siapa yang bekerja. Kalau seandainya didapat setelah menikah, itulah namanya harta bersama, atau bahasa Jawanya harta gonogini. Nah, dari harta-harta yang tidak bergerak itu dinilaikan rupiah berdasarkan hasil kesepakatan keluarga, namanya harga keluarga. Rumah tersebut ditaksir senilai 200 juta. Kemudian tanah darat seluas 300 meter, per meternya 1 juta, berarti 300 juta. Berarti jumlah total harta bersama antara Pak Ahmad dengan Ibu Siti Maimunah itu jumlahnya 500 juta. Didapat atau dibeli setelah menikah. Karena polemiknya ini kan atas nama istri, satunya nama suami. Tidak mempermasalahkan sebetulnya. Dengan catatan setelah menikah pembelian rumah itu. Maka semua nilai 500 juta itu namanya harta bersama, atau bahasanya harta gonogini. Maka harta bersama ini sebelum diwaris, karena ini meninggal dunia si suaminya namanya Pak Ahmad itu, maka sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu antara suami dengan istri, sama besarnya, separuh milik suami, separuh milik istri. Itu kata Al-Quran. Ini syar'inya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu
walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Jadi selaras seimbang, ada kasab untuk laki-laki, usaha maksudnya, ada kasab milik istri, artinya usaha istri. Suami istri susah senang bersama. Namun tupoksi kerjanya beda. Kalau suami di luar rumah, kalau istri di dalam rumah, gitu loh. Nah, artinya istri kan segala kebutuhan keluarga itu yang menyediakan. Servis atau pelayanan istri dapat suami itu termasuk kerja, gitu loh. Maka sebelum diwaris, suami dapat 250 juta karena separuh dari 500, istri pun sama dapat 250 juta. Yang meninggal suami. Istri sebelum dibagi waris, istri sudah dapat dulu 250 juta, bukan warisan, tapi merupakan usaha keringatnya, susah senang bersamanya dengan suami selama 13 tahun. 13 tahun itu bukan waktu yang cepat, waktu yang lama, gitu loh. Nah, kemudian yang dibagi hanya miliknya suami. Kemudian pertanyaannya, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ternyata anak dari istri yang pertama, karena cerai istri pertama, tapi punya anak perempuan tunggal. Kemudian siapa lagi? Ternyata ayah ibunya suami ada. Ayahnya masih hidup walaupun sudah di atas 80 tahun. Kemudian ayahnya hidup, ibunya hidup, gitu loh. Dan saudara-saudara kandungnya dari suami itu. Nah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, manakala istri ditinggal oleh suami dan suami punya anak, maka dapat 1/8. Surat An-Nisa ayat 12. Bagaimana Allah berfirman, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Ini secara syar'i. Secara regulasinya, berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 180 yang berbunyi, janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Karena yang meninggal suami punya anak dari istri pertama, 1 perempuan, maka janda walaupun tidak punya anak sekarangnya, tetapi yang dilihat adalah yang meninggalnya. Maka janda dapat 1/8 dari 250 juta. Kemudian 1 anak perempuan atau anak tunggal itu mendapat 1/2. Sesuai dengan syar'i surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Regulasinya sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi Islam pasal 176 yang berbunyi, anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Itu Al-Quran sama seperti regulasi pasal 176 ini. Sedangkan ayah masih hidup, ayahnya sudah tua sekitar 87-an ya. Maka ayah mendapat 1/6 plus asobah, atau bahasa ilmu fikih warisnya adalah fardhon wa ta'siban. Ini berdasarkan hadis Nabi, al-abu awil jad lahus sudusu fardhon wal baqi ta'siban. In kana lil mayyiti bintun au bintubnin. Ayah atau kakek bagiannya 1/6 bagian, dan sebagai bagian tetap atau fardon, bagian tertentu maksudnya, dan sisanya sebagai bagian lunak atau taksib atau asobah. Karena anaknya perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, maka ayah ada 2 hak. 1 dapat bagian 1/6 yang sudah dipastikan oleh Allah, surat An-Nisa ayat 11, plus kalau ada sisa untuk ayah, namanya fardhon wa ta'siban. Ini berdasarkan hadis Nabi. Kemudian ibu mendapat 1/6. Karena sebabnya apa? Karena anaknya yang meninggal dunia punya anak. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11.
Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraktum in kana lahu walad. Artinya bagi ayah dan ibu kandung masing-masing mendapat 1/6 bagian jika si mayit mempunyai anak. Ini sesuai dengan kompilasi Islam pasal 178 yang berbunyi ibu mendapat bagian 1/6 bila yang meninggalnya punya anak. Nah, ini regulasi dan syar'inya sama. Sedangkan keempat saudara kandungnya itu mahjub, terhalang karena ada ayah masih hidup. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, huwa mahjubun biman huwa aqrabu ilal mayyit. Ia terhalang, ya ini maksudnya saudara ya, oleh ahli waris yang terdekat hubungannya dengan si mayit daripadanya. Jadi lebih dekat hubungannya ayah daripada saudara-saudaranya. Nah, ini ayah menghalangi anaknya sendiri karena punya anaknya lagi masanya itu. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hitung-hitungan angka pecahan ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan diperkuat oleh regulasi hukum nasional, hukum negara gitu loh. Maka dengan dengan jumlah harta gonogini 500 juta itu dibagi dua dulu, masing-masing 250 juta milik suami dan 250 milik istri. Yang meninggal adalah suami. Maka tadi sudah jelas, istri dapat 1/8, anak perempuan tunggal dapat 1/2, ayah mendapat 1/6 plus asobah, dan ibu mendapat 1/6. Itu ada angka pecahan yang tidak sama. 1/8, 1/2 sama 1/6. Maka harus mencari KPT, kelipatan persekutuan terkecil, yakni angka yang habis dibagi 8, dibagi 2, dan dibagi 6. Berarti angka 24. Caranya angka 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1, 3. 24 dibagi 2 sama dengan 12, dikali 1 untuk anak perempuan, berarti sama dengan 12. Sedangkan ayah 1/6 caranya 24 dibagi 6 sama dengan 4 kali 1, 4. Kemudian ibu 24 dibagi 6 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Dijumlah 3 tambah 12 sama dengan 15, tambah 4 sama dengan 19, tambah 4 sama dengan 23. Menuju angka 24 itu ada sisa. Sisanya 1 untuk siapa? Untuk ayah. Karena ayah ini dapat 2 hak. 1 dapat 1/6 sebagai fardonnya. Yang kedua dapat asobah atau sisa jika ada. Ternyata ada sisanya, yakni 1. Berarti ayah mendapat 4 plus 1 berarti 5. Jadi jumlah total sama dengan angka pecahan dengan angka KPT tadi, yakni 24 dibagi 24 sama dengan 1. Kalau kita melihat dari harta waris milik suami yang meninggal dunia setengahnya tadi 250 juta, caranya 250 juta dibagi 24 dulu, sama dengan 10.416.666,66 rupiah dikali 3 untuk istri, berarti sama dengan 31.250.000 rupiah. Sedangkan satu anak perempuan tunggal dapat setengah ataupun 12/24-nya dari 250 juta. Caranya 250 juta dibagi 24 sama dengan 10.416.666,6 kali 12 sama dengan 125 juta. Untuk ayah asobah atau fardhon wa ta'siban 1/6 plus asobah itu caranya 250 juta dibagi 24 dulu sama dengan 10.416.666,66 rupiah dikali 5 sama dengan 52.083.333,33 rupiah.
Sedangkan untuk ibu kandungnya yang meninggal dunia tadi itu berarti caranya 250 juta dibagi 24 juga sama dengan 10.416.666,66 dikali 4 sama dengan 41.666.666,6 rupiah. Jadi angka ini angka pecahan harus ditulis. Jadi totalnya berapa dari pendapatan milik istri, milik satu anak perempuan, milik ayah ibu kandungnya, sama jumlah totalnya adalah 250 juta rupiah. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan sementara yang paling banyak dapat siapa? Ya istri. Karena istri dapat 2 hak. Separuh dari harta bersama, susah senang bersama selama 13 tahun, baru dapat warisan dari suami yang meninggal dunia 1/8-nya itu. Maka mendapat 281.250.000 rupiah. Yang salah dalam membagi itu kadang-kadang di masa itu langsung diwaris. Kalau langsung diwaris dari 500 juta, 1/8-nya hanya dapat 62.500.000. Sedangkan yang capek siapa? Anak sambung apa ibu sambung? Ini jadi masalah kan gitu. Kalau tidak dibagi 2 dulu, yang paling banyak anak sambung. Anak sambung nanti dapat 250 juta. Gitu loh. Ibu sambungnya yang capek selama berapa tahun tadi Mas Lima? 13 tahun hanya dapat 62.500.000. Nah, ini harus kita jelaskan ini di Mutiara Pagi ini. Adilkah demikian? Karena ini masyarakat polemik antara anak sambung dengan adik sambung, anak sambung dengan ibu sambung, itu polemiknya demikian. Gitu. Maka mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini menjelaskan sejelas-jelasnya berdasarkan syar'i, Al-Quran, hadis, dan diperkuat oleh regulasi. Kadang-kadang ketika tidak punya anak, kadang-kadang istri itu diusir oleh siapa? Oleh mertuanya. Iya, keluarga suami. Dengan dalil apa? Tidak punya anak. Betul, Ustaz. Banyak itu diantaranya itu loh. Maka kita harus mendampingi keluarga yang rentan atau kelompok rentan melalui pembagian waris syar'i dan regulasi. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Dan memang ini sering sekali terjadi di kehidupan kita nih Ustadz ya. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami ya, di 0231 486 374 atau 0231 8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana ya. Dan tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, kita langsung sapa pendengar yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo di Subang, sehat ya? Alhamdulillah, betul Neng Usma. Alhamdulillah, mangga silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Kasmo di Subang. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Pak Kasmo menghadap jadi orang tua gitu. Amin. Anak cucu supaya selamat masa depan, anak cucu jangan sampai ribut. Tarung sama dulur, perang sama beraya. Amin, betul, sama betul, lagi betul. masalah waris. Moga-moga adanya RRI Cirebon didengarku generasi yang akan datang. Amin. Berguna ini bagi bangsa negara Indonesia. Sebetulnya ini yang paling diutamakan. Iya. Media nomor 1, media negara, Amin. media bangsa, media pejuang. Amin. Mangga silakan. Iya, amin. Mangga, Ya, Pak begini Kasmo. Pak Ustadz, Ya. bagaimana ada orang wasiat, tapi wasiatnya nggak sesuai dengan yang dikatakan, tidak sesuai dengan bagi waris gitulah. Jadi biasa orang tua tuh ada berat sebelah anak yang adanya dicintai sama dianya. Iya. Nah, bagaimana itu kalau udah mati, wasiat berat dibaginya salah,
tapi udah mati dianya dirubah lagi gitu. Iya, dia rubah lagi. Gitu. Jadi dibagi waris. Bagaimana kita nggak apa-apa masalah wasiat itu sepertinya awewe Iya. perempuan gitulah. Iya. Maaf ya sudah. Baik. Mana dibagi 1.000, lakinya 500. Nah, Oh, jadi lebih berat ke anak laki ini perempuan ya. maju. Iya. Iya. Bagaimana itu wasiat, masalah wasiat dibagi secara waris gitu. Segitu aja Neng Isma. Baik. Segitu aja Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini kita coba sapa yang Ya, juga boleh. sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari, Iya Bu Indra. Mbak Nadia Samara, dan Bung Irfan. Satu lagi ada Satu Jauzan lagi. nih Ibu. Kok tahu semua Iya, ya dari Masya jauh Allah. gitu loh. Dipantau. Namanya Bu Indra, punya Indra keenam Kata berarti. Pak Kasmo, Neng Isma anu gelis Padahal Pak, juga neng-nong nanggung ade lagi nih, Bu. hatena. Aduh, Masya Allah, amin. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Mangga. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAG MESD. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Ini wabarakatuh. paling disiplin ini Mbak Isma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu ada podcast sebelumnya. Jadi kita udah tahu apa yang akan dibicarakan besok. Alhamdulillah. Iya, Supaya Ibu. dipersiapkan pertanyaannya Bunda. Siap. Mangga Ibu Paling silakan. bersemangat, paling Iya. disiplin. Alhamdulillah. Makanya Sebelum waktunya sudah datang tadi ya. dipilih oleh Bareskrim ya. Iya betul. Mangga Ibu silakan. Terima kasih. Ini tadi antara harta gonogini Iya. dan harta bawaan. Jadi sekarang kan lagi musim royalti nih. Ada. Iya. Kalau seorang penulis menulis sebuah buku sebelum nikah dan sesudah nikah, Iya. berarti yang sebelum nikah itu harta bawaan, yang setelah nikah harta bersama. gonogini, Iya. begitukah? Iya. Padahal rasanya itu kan Dari sama-sama dulu ya. saja dari dia. Sebelum Terima menikah. kasih Baik. keterangannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama. Ibu. Nenggelis. Aduh, makasih Ibu. Mantap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Pak Kasmo di Subang Iya. dan Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Semoga sehat selalu sehingga bersama kami tiap harinya. Amin. Kaitannya dengan Pak Kasmo tentang menewasiat orang tua kepada anak-anak berarti ya. Iya. Nah, kita harus bedakan mana hibah, mana wasiat, mana waris. Khusus masalah masalah wasiat, kalau konteksnya yang diwasiatkan atau yang diberi wasiat itu bukan ahli waris itu boleh. Tapi kalau wasiat itu dituju kepada ahli waris, kata Nabi tidak boleh. Karena kita berlaku secara syar'i loh, bukan secara pribadi. Ya, sesuai dengan Al-Quran, hadis, itulah. Kalau kita melihat dari wasiat, ayatnya itu surat Al-Baqarah ayat 180. Artinya apabila ada tanda-tanda kematian, berarti menjelang meninggal, berarti sudah sakit ya. Umumnya itu konteksnya itu berwasiat orang tua ke anak. Ternyata dilihat dari kenyataannya kalau wasiat orang tua ke anak tadi ada tergantung siapa yang disukai dan tidak Iya. disukai. Ada berat Likes sebelah ya. and dislike. Dislike. Ada berat sebelah. Itulah. Maka karena ada istilah subjektivitas itu, maka ayat ini menurut keterangan dari kitab Kifayatul Akhyar yang saya belajar di waktu pondok pesantren itu ternyata dinasah kaitannya dengan masalah hukumnya, tapi ayat masih tetap ada, didelete, tapi hukumnya sudah tidak berlaku karena ada ayat yang memansuhnya, yakni surat An-Nisa ayat 11, yakni
sesuai dengan surat An-Nisa 11 kan panjang itu ya. Di antaranya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena tadi kata Pak Kasmo itu yang sebetulnya laki-laki dapat 1 juta, yang perempuan dapat 500. Dibalik, yang perempuan dapat 500, yang perempuan dapat 1 juta, yang laki-laki dapat 500. Ini pesan amanat atau wasiat dari orang tua. Nah, itu sudah tidak berlaku. Apalagi kata Nabi, la wasiyata liwarisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Jadi konteksnya ayat hadis ini ya tentang mengenai menghapus dari surat An-Nisa ayat surat Al-Baqarah ayat 180 gitu loh. Di samping Al-Qur'an lebih kuat lagi. Jadi dinasahnya oleh hadis dan oleh ayat Al-Qur'an. Dan juga ada hadis Nabi yang lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat kepada makhluk. Dalam hal ini siapa makhluknya tentang wasiat tadi? Siapa Bunda Lisma? Orang tua. Orang tua makhluk bukan? Makhluk. Sementara makhluk itu bermaksiat ataupun durhaka kepada Allah. Artinya tidak menjalankan syariat gitu loh. Maka la ta'ata li makhlukin, nggak usah taat kepada makhluk sekalipun itu orang tua. Karena fi maksiatin khaliq, karena orang tua itu bermaksiat kepada Allah. Allah sudah memberikan aturan tentang mengenai laki 2, perempuan 1 gitu loh. Itu harus sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis Nabi. Kalau sekiranya orang tua sayang kepada siapapun tidak berlaku. Berlakunya adalah Al-Qur'an. Ini kan sudah biasa, sudah adat. Nah, ini salah juga. Adat itu boleh berlaku manakala tidak ada syariat, tidak ada hukum Al-Qur'an, tidak ada hukum agama. Adanya kebiasaan di mana biasa itu baik ternyata, itu loh. Itu boleh dikatakan adat sebagai hukumnya. Al-adatu muhakam itu benar, tapi manakala tidak ada hukum di Al-Qur'annya, tidak ada hukum di itu sudah jelas sekarang. Al-Qur'an lengkap, hadis ada, diperkuat oleh apa tadi? Regulasi Bunda Lisma. Ya kan? Apa regulasinya? Kompilasi hukum Islam. Jelas kuat banget itu. Tapi mohon maaf Ustadz, ini kan kadang yang terjadi di masyarakat tuh wasiat orang tua gitu, nggak boleh dilanggar. Oh gitu. Kemudian juga ada anggapan, udahlah daripada ribut, apalagi ini sama saudara kandung sendiri. Kadang kan seperti itu Ustadz. Akhirnya ya sudahlah gitu, udah nggak apa-apalah kita. Padahal kita tahu gitu Ustadz, ini nggak benar sesuai syariatnya. Tapi untuk melindungi biar tetap saudaraan. Kadang kan ya Ustadz kita tahu kalau udah kita bicara harta, udah nggak kenal tuh siapa saudara siapa. Nah itu gimana Ustadz? Maka kita harus luruskan yang sebenarnya. Caranya yang berbeda tapi endingnya sama. Nggak masalah. Tapi harus cara dulu yang paling utama. Itulah. Jadi tetap melakukan Al-Quran, hadis dan kode-kode itu baru ketika sudah bagi waris, yang laki-laki maukah memberi hibah kepada adik yang perempuan, apalagi kakak yang perempuan, di mana kakak ini banyak jasanya loh pada adik yang laki-laki itu. Kita tidak boleh merubah hukum dulu gitu loh. Tapi atas kelogohan hati anak laki-laki itu memberi hibah. Kalau anak lakinya 1 tidak ada masalah. Tapi anak lakinya 2 seandainya, sama nggak karakternya? Sama nggak wataknya? Nah, untuk menghindari itulah melalui hibah. Karena hibah dua-duanya tidak mungkin ngasih. Itu yang kita harapkan. Kemudian kaitannya ada masalah ini kan kalau dibagi rata ataupun tadi sesuai dengan wasiat orang tua salah. Itu masalahnya gitu loh. Karena kita lebih kuat orang tua apa Allah gitu loh. Allah ya pasti. Ya gitu kan gitu loh. Sementara harta ini milik siapa coba? Milik orang tua, milik Allah kira-kira. Ya, milik Allah ya. Nah, itu harus kita pahami gitu loh. Baik. Jadi ada pembicaraan, ada ijab kabul. Nah, gitu. Jadi namanya ilmu marketing bukan melihat dari endingnya, melihat dari prosesnya. Baik. Walaupun endingnya sama rata, tapi prosesnya itu harus dilalui.
Supaya nanti hartanya berkah ya Ustadz ya? Tujuannya kan gitu. Oke, siap, Jangan siap. sampai ini supaya ribut. Kata siapa gitu loh. Justru ketika dia bagi rata, di kemudian banyak yang keributan. Saya saksinya loh. Banyak masyarakat mengadu ke saya selainnya melalui konsultasi itu. Baik. Orang tua Ustadz. sayang semuanya, Iya. diberi hibah semuanya dengan cara adil, laki perempuan tidak beda. Setelah orang tua meninggalnya banyak tuntutan anak kepada anak yang lain karena sekarang beda harganya. Sama harganya waktu dulu memberinya, tapi 10 tahun kemudian beda. Iya betul Ustadz. Banyak kejadian nih, saya 3 keluarga yang angkat pada saya, tadi sebut siapa dan di mananya, nyata itu gitu. Baik, terima kasih. Nah, maka itulah penting namanya edukasi, penting namanya sharing itu. Kita kembali kepada masalah tadi. Tadi Bu tidak Indra. boleh sesuai dengan kehendak orang Wasiat tua, tadi ya. wasiat tadi itu. Singkat karena waktu. Kemudian yang ketiga, Bunda Indra tentang mengenai gonogini dengan harta bawaan. Walaupun sama dalam artian konteksnya hak cipta, royalti yang didapatkan, tapi melihat dari batasan mana harta bawaan dan mana harta bersama sudah regulasi pasal 1 ya. Di kompilasi itu buku 2 tentang mengenai warisan itu adalah tidak mengenal masalah itu, tapi yang dikenal adalah sebelum dan setelah menikah. Kalau saya sebelum menikah itu namanya harta bawaan, kalau harta bersama namanya setelah menikah. Toh kalaupun harta bersama nanti kan dikembalikan hak dari milik suami sebagai royaltinya atau milik istri sebagai royalti karena pengarang bagus itu loh. Itu. Walaupun itu sama-sama awalnya dari hak cipta dari buku yang diterbitkan kan gitu loh. Baik. Itu yang kita harapkan itu tidak melihat dari banyaknya, tapi melihat dari keberkahan. Amin. Karena keberkahan melalui syar'i. Ya, itu demikian. Kita tidak boleh egois. Siap, karena hakikatnya harta hanya titipan. Baik. Milik Ustaz. siapa sebetulnya Bunda Lisma? Milik Allah SWT. Itu harus kita pahami, Baik. harus kita sadari gitu loh. Iya. Jodoh pati rezeki milik siapa yang menentukan? Allah ya Ustaz. Jodoh, Iya, semuanya sudah pati, ditentukan ya Ustaz. rizki, belai, itu Allah yang menentukan. Iya. Harus kita sadari demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya. Kalau seorang wanita menikah dengan pria yang kebetulan suami kedua dan masing-masing pasangan ini ternyata sudah meninggal. Yang laki-laki bawa 3 anak laki-laki semua, dari pihak istri bawa anak 1 dari suami yang pertama itu perempuan. Bagaimana nanti pembagian harta warisnya ini Ustadz? Terima Ya. kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Mbak Isma, sama-sama Ibu. Sehat selalu juga untuk Ibu dan keluarga. Mangga silakan Ustadz. Oke, jadi nikah kedua kalinya ya. Iya. Berarti istri ini punya suami 2 berarti. Iya. Suami pertama Sudah meninggal. punya anak 1. Iya, perempuan. Nikah lagi dengan suami kedua, kedua. punya anak laki-laki 3. Iya. Ya, kemudian meninggal semua Iya. suami istrinya. Oke, sekarang namanya sistem munasahoh. Kalau kita hanya terakhir suami istri terakhir ya, siapa yang duluan meninggal? Suami meninggal suami gampangnya, suami yang kedua nih. Suami yang kedua itu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya yang paling utama istrinya. Ya. Kemudian menikah dengan suami yang sekarang itu ternyata punya anak. 3 laki semua. Iya. Tapi suami punya anak dengan istri yang pertama perempuan. Maka ahli warisnya di samping istri adalah keempat anak kandungnya. Jadi 4 anak itu anak kandung semua bukan dengan suami. Kalau cerita dari sini enggak berarti Ustadz, kan bawaan. Tapi Iya. masuknya kandung. Anak kandung karena yang meninggal kan suaminya. Oh gitu ya Ustadz ya. Iya. Oh tetap masuknya anak kandung ya. Anak kandung karena meninggal suami. Oh baik. Iya. Iya. Nikah dengan istri pertama kan. Iya. Punya anak 1 kan. Kalau yang meninggal suami namanya anak kandung, anak sambung. Anak kandung ya. Anak kandung. 3 anak dengan istri yang sekarang, 3 anak kandung bukan? Anak kandung juga. Yang bukan anak kandung atau anak sambung dengan istri sekarang. Gitu loh. Iya. Iya kan? Itu loh.
Itu. Jadi ketika meninggal suami, ahli warisnya adalah istri dan keempat anak kandungnya. Bukan anak sambung loh ya. Bener nggak nih? Ayo dipastikan nih. Ini semua masih belum nyambung Ustadz, karena ini kan masing-masing bawa anak nih. Iya. Nah sekarang kalau seandainya bawa anak beda. Iya, ini kan bawa anak berarti. Berarti 3 anak itu bukan anak bersama sekarang. Bukan, karena beda lagi, pernikahan beda. sebelumnya, dari pernikahan sebelumnya yang laki-laki bawa 3 laki-laki anak, pernikahan yang sekarang yang perempuannya bawa 1 anak perempuan gitu Ustaz. Begitu, beda. Iya. Ulang lagi. Iya. Saya paham. Ulang lagi. Kalau seandainya nikah kedua semuanya ini masing-masing punya anak. Iya, punya anak. Siap, beda lagi. Makanya dokter itu tergantung sakitnya nih. Iya, tadi salah ada Kalau bingung. salah mendiagnosa, salah resep ini. Iya. Kalau seandainya menikah kedua kali tidak punya anak nih berarti. Nggak punya anak, jadi tapi bawa anak masing-masing punya masing-masing. anak masing-masing. Iya. Berarti ulang lagi. Istri bawa anak berapa? 1 perempuan dengan suami yang pertama ya. Iya. Kemudian suami bawa anak 3 Laki-laki. dari istri yang pertama. Betul. Berarti nikah dengan suami istri tidak punya anak. Nggak punya. Paham. Sekarang yang pertama meninggal siapa? Nggak disebutkan di sini. Seandainya meninggal suami nih, dipastikan masalahnya yang meninggal. Karena meninggal semua nih, maka dilihat dari sistem munasahonya nanti gitulah. Sistem munasahoh itu pembagian dalam waktu yang sama, tapi dalam waktu yang pembagian sama tapi meninggal dalam waktu berbeda masalahnya. Ketika meninggal suami, maka ahli warisnya adalah siapa? Istri yang paling pertama. Karena istri masih dalam hubungan pernikahan. Istri yang pertama dapat nggak? Tidak dapat. Termasuk jaka sembung dan gawa golok, nggak nyambung nok. Gitu. Iya, kalau sudah cerai sih. Ya, atau sudah meninggal di sini. Meninggal nggak dapat. Gitu. Ya karena sudah beres lah katakanlah. Maka siapa lagi? Kalau meninggal suami, maka 3 anak dari istri yang pertama. Anak dari istri yang sekarang karena produk dari suami pertama tidak dapat, namanya jaka sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Ya kan anak sambung itu namanya. Namanya jaka sembung gak naik ojek ya, gak nyambung Jack. Ya gitu. Paham? Paham. Iya. Nah contoh konkret aja lah, harta bersamanya 1 miliar. Dibagi 2 dulu wajib. 500. Ya. 500. Tahap pertama miliknya suami, maka istri dapat 1/8. Karena suami punya anak 3 dari istri pertama. Ya. Kemudian anak laki 3-nya itu asobah bil khair, asobah binafsi, sisa 7/8-nya untuk siapa? Anak laki-laki. Untuk anak laki-laki semua. Nanti dibagi 1/3 semua. Selesai pembagian yang pertama, tahap kedua miliknya istri. Istri dapat berapa harta dari suami meninggal? Ada 2, 500 data bersama dan 1/8 dari 500 berarti 62.500. Di jumlah total berarti berapa? 562.500. Siapa ahli warisnya? Langsung kepada anak kandungnya istri. Berarti yang anak 3 itu bawaan suami tidak dapat. Sudah dapat dari siapa? Ayahnya tadi. Ayahnya tadi namanya anak apa? Anak kandung. Kalau anak dari istri sekarang namanya anak apa? Anak sambung. Baik Ustadz, siap. Paham Ustadz. Iya. Gampang. Yang susah itu menyadarinya. Iya betul Ustadz. Itu yang susah, ego masing-masing yang Nah dikalahkan. karena anaknya perempuan tunggal, dalam Al-Quran surat An-Nisa 11 hanya dapat setengah. Istri ya dapat 1/4. Kan punya anak sih. Anaknya apa? Anaknya suami yang pertama kan, dapat 1 kan, maka istri dapat 1/4 dari 562 juta, 1/4-nya ya, kan punya anak. Dan anak perempuan tunggal dapat 1/2 dari 562 juta. Di situ ada sisa nggak? Banyak. Sisanya berapa? Pengen tahu? Berapa tuh Ustadz? Caranya 1/4 sama setengah dulu, angka sama nggak? 1/4 sama setengah. Tidak sama. Tidak sama. Maka harus ada KPT dulu. KPT berapa? 4. 4 dibagi 4? 1. Kali 1? Iya. 4 bagi 2? 2. Kali 1? 2 tambah 1? 3. Sisa berapa? 1/4. Pinter. Baru dibilang pinter loh Ustadz. Berarti 1/4-nya untuk siapa? Nah itu Ustadz. 1/4-nya adalah untuk saudaranya istri.
saudara-saudaranya istri, kakak adiknya. Kakak adiknya istri. Kalau ayah ibunya meninggal dunia ya. Iya. Nah, berarti kesimpulannya istri tetap seperempat dari 562. Mohon maaf. Ini yang meninggal istri, mohon maaf saya tadi. Kan sekarang bicara istri yang meninggal nih. Ya oke. Baik. Tadi kan suami selesai. Ketika meninggal istri adalah yang dapat waris hanya anak perempuan tunggal. Hanya dapat setengah. Setengah itu siapa? Untuk saudara-saudara istri, mohon maaf. Oh, dapatnya setengahnya berarti Ustaz ya. Oke. Jadi tidak boleh anak untuk dia sendiri. Kecuali kalau anaknya laki-laki. Kalau anak laki-laki dalam bahasa ilmu faraid itu asobah bin nafsi. Kalau perempuan furudul muqaddarah, bagian sudah dipastikan oleh Allah, ada angka pecahan setengah. Karena meninggal istri sebagai ayahnya anak dari tadi itu, maka separuhnya untuk saudara-saudara kandungnya istri. Sebabnya apa? Ketika anak perempuan tunggal kemudian mau menikah, butuh wali nggak? Butuh lah. Iya, kan orang tua meninggal kan. Nah, maka walinya adalah saudara-saudaranya istri tadi. Ada hubungan korelasi tentang hukum pernikahan. Ketika meninggal juga, anak itu kan pasti butuh pertolongan, bantuan dari siapa? Dari saudara-saudaranya istri. Betul. Ada korelasinya. Kita tidak boleh egois. Ini kan milik ibu saya. Nah, kebanyakan begitu, Ustaz. Kebanyakan begitu kan Al-Quran. Iya. Maka penting namanya edukasi melalui Mutiara Pagi ini. Siap, Ustaz. Yang tadinya tidak ngerti mudah-mudahan menjadi ngerti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Baik. Iya. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Siap, Ustaz. Baik. Kalau boleh sedisma paham, insya Allah yang lain Amin. bisa. Baik, Ustadz, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dan mohon maaf nanti bisa dijawab dengan singkat. Ustadz, ini ada dari Bu Mimi di Gantar. Assalamualaikum Ustadz Nasuha, mohon maaf tanya di luar tema. Ada teman yang baru menikah 2 tahun tapi kemudian ingin bercerai dengan suaminya karena suami ini punya gaji 4 juta per bulan, tapi anaknya ini kecanduan judi online dan menghabiskan uang yang ada, utangnya pun banyak. Bahkan rumah suaminya ini udah dijual sama anaknya gara-gara judi online. Apakah boleh seperti itu, Ustadz? Jadi yang minta tuntutan cerai itu adalah istri. Istri bukan istri awal ya. Iya, istri karena baru. Punya anak, suami punya Bawa anak. Kemudian anaknya atau anak sambungnya itu terkendala judi online. Bagaimana? Ya, ingat namanya menikah itu adalah anugerah Tuhan. Maka anugerah Tuhan harus kita pertahankan kalau bisa. Karena sepanjang kita menikah akan menuai pahala dan pahala. Adapun persoalan itu beda-beda, relatif juga, tergantung kita cara mensikapinya. Kalau kita mensikapinya baik, insya Allah akan baik. Kalaupun terpaksa cerai, itu alternatif terakhir. Ingat tapi ketika namanya cerai itu tergantung. Kalau yang menceraikan suami, maka Allah membencinya. Abghadul halali indallahi thalaq. Ketika suami menceraikan, karena ada yang dikorbankan kadang-kadang. Tetapi ketika istri gugat cerai, mohon maaf, ini kita bicara Al-Quran hadis ya. Singkat Ustadz, mohon maka, maaf, 1 menit lagi. Istri yang gugat cerai itu tidak bisa mencium baunya surga. Jangan sampai demikian. Mudah-mudahan pertahankan namanya pernikahan. Namanya pernikahan adalah bahtera, pasti ada rintangan, hambatan dan fitnahan. Mungkin salah satunya itu. Kalau bisa dijaga pernikahan itu, karena pernikahan adalah anugerah Tuhan yang menuai pahala dan pahala. Demikian kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya masih panjang pembahasannya, Ustadz ya. Ada beberapa WhatsApp juga yang mohon maaf tidak bisa terbaca untuk kesempatan pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Terima kasih Ustadz. Sehat selalu, makin sukses ya Ustadz ya. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini, dan semoga apa yang disampaikan dan perjumpaan kita pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.